Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas tentang Juknis Bantuan Sarana dan Peralatan Pembelajaran SMK. Petunjuk teknis bantuan sarana dan peralatan pembelajaran SMK tahun 2026 hadir sebagai panduan pelaksanaan bantuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi. Melalui program ini, sekolah diharapkan mampu mengembangkan sarana praktik, meningkatkan kompetensi siswa, memperkuat kerja sama industri, serta mewujudkan pendidikan yang akuntabel, transparan, dan berdaya saing. 1. Tujuan bantuan. Bantuan sarana dan peralatan pembelajaran diberikan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di SMK. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, melengkapi peralatan praktik, memperkuat kompetensi siswa, meningkatkan daya saing lulusan, serta membantu sekolah memenuhi standar sarana pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Sasaran penerima bantuan. Bantuan pemerintah ditujukan kepada satuan pendidikan yang membutuhkan penguatan sarana pembelajaran, meliputi SMK, SLB, SKB, dan PKBM. Dengan dukungan ini, diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan menciptakan lulusan yang kompeten serta siap menghadapi tantangan dunia kerja. 3. Prioritas SMK. Prioritas bantuan diberikan kepada SMK yang mendukung ketahanan pangan dan energi terbarukan, aktif mengikuti LKS 2026, memiliki ruang praktik dan laboratorium memadai, daya listrik yang cukup, guru kompeten, kerja sama industri, serta konsep pembelajaran berbasis industri. Hal ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi peningkatan mutu pendidikan vokasi. 4. Syarat administrasi SMK. SMK penerima bantuan wajib memenuhi persyaratan administrasi seperti memiliki NPSN dan aktif di Dapodik, akreditasi minimal C, mengajukan usulan melalui aplikasi Takola SMK, tidak memiliki tunggakan laporan bantuan sebelumnya, serta memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Kelengkapan administrasi menjadi langkah awal menuju pengelolaan bantuan yang tertib dan akuntabel. 5. Jenis bantuan. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang peralatan pembelajaran. Untuk SMK, bantuan dapat digunakan untuk pengadaan alat praktik kejuruan, laboratorium, perpustakaan, komputer laptop, jaringan internet, multimedia, hingga software pendukung pembelajaran. Seluruh bantuan diharapkan mampu mendukung proses belajar yang lebih efektif, modern, dan sesuai kebutuhan industri. 6. Sistem penyaluran dana. Penyaluran bantuan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan dengan nilai sampai 100 juta rupiah dicairkan sekaligus, sedangkan bantuan di atas 100 juta rupiah disalurkan dalam 2 tahap, yaitu 70% pada tahap pertama dan 30% setelah laporan progres minimal 50% disampaikan. Sistem ini diterapkan untuk memastikan penggunaan dana berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. 7. Pengadaan barang. Pengadaan barang dilakukan secara efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Seluruh proses mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, penerimaan barang, hingga pembayaran harus terdokumentasi dengan baik. Pengadaan yang tepat akan memastikan sarana yang diterima berkualitas dan benar-benar mendukung pembelajaran di SMK. 8. Kewajiban sekolah. Sekolah penerima bantuan wajib menggunakan bantuan sesuai peruntukan, menjaga dan merawat barang, mencatat inventaris, memasang label bantuan pemerintah, menyampaikan laporan penggunaan, serta bertanggung jawab penuh atas pemanfaatan bantuan. Pelaksanaan kewajiban ini merupakan bentuk komitmen sekolah dalam menjaga integritas dan kualitas pengelolaan bantuan. 9. Deadline LPJ. Laporan pertanggungjawaban, LPJ, wajib disampaikan paling lambat 31 Desember 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. Sekolah perlu menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap dan menyusun laporan secara bertahap agar pelaporan berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas. 10. Sanksi. Sekolah yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan bantuan dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi hukum sesuai tingkat pelanggaran. Bentuk sanksi dapat berupa teguran, penghentian bantuan, pengembalian dana, hingga proses hukum apabila terjadi penyalahgunaan bantuan. Karena itu, seluruh bantuan harus dikelola secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab. 11. Dokumen penting yang harus disiapkan. Dokumen menjadi bagian penting dalam seluruh proses bantuan, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan barang, pembayaran, inventaris, pelaporan LPJ, hingga pemeriksaan. Sekolah harus menyiapkan dan menyimpan seluruh dokumen secara lengkap, rapi, aman, dan mudah diakses agar pengelolaan bantuan berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Semoga lancar segalanya. Wassalamualaikum. Ya, di sekolah
berdasarkan apa verifikasinya jumlah, spesifikasi ataupun lainnya yang sesuai dengan kontrak nanti ya. Setelah itu sekolah membuat berita acara serah terima sesuai dengan formatnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini mungkin mirip pengadaan yang lalu ya, tahun lalu ya terkait itu apa? eh, papan interaktif digital ya, PID ya, yang Bapak Ibu terima hanya barangnya saja. Ya, termasuk nanti apabila ada pelatihan ya itu eh, termasuk dalam kontraknya atau tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah penyaluran dana bantuan untuk yang disalurkan dalam bentuk uang. Ya, jadi di sini ada mekanismenya untuk bantuan yang kurang dari 100 juta dan lebih dari 100 juta. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang menerima bantuan ini kurang dari 100 juta, maka penyalurnya hanya satu kali atau sekaligus. Ya, disalurkan sekaligus ke rekening penerima dengan persyaratan SK penerima, perjanjian kerjasama, dan kwitansi. Jadi penyalurannya pun penuh tidak atau tanpa potongan ya. Jadi sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. Lalu untuk yang bantuan yang lebih dari 100 juta, eh, mekanismenya melalui dua tahap. Ya, tahap pertama disalurkan setelah eh, ada SK ya penerima PPK, lalu ada perjanjian kerjasama dan kwitansi pemberian tanda tangani akan disalurkan sebesar 70% dari total nilai bantuannya. Lalu tahap kedua setelah laporan pertanggungjawaban pekerjaan minimal 50% selesai dan kwitansi 30% ditatani. Ya, ini biasanya setelah ada proses BST Bapak Ibu ya, BST barang sampai baru bisa diajukan. Ya, nanti tahapannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi. Ya, jadi dalam program itu saja dalam bentuk pengawasan, dalam bentuk pelaksanaan ya dilakukan nanti berupa pelaksanaan monitoring evaluasi. Ya, apakah itu nanti dilakukan secara daring ataupun luring untuk mengetahui proses pelaksanaan ya pengadaan peralatan, lalu proses apa penggunaan peralatannya sejauh mana, apakah itu sesuai dengan aturan ya juknis ataupun pedoman yang nanti sudah disampaikan atau tidak. Lalu untuk waktunya pun bisa dari awal ya awal setelah dana cair nanti ada di pertengahan ataupun akhir bantuan pemerintah. Ya, nanti disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing. Lalu untuk pelaksanaan sendiri ya dari pemberi bantuan ya khususnya kementerian ataupun Direktorat SMK dapat melibatkan ya Pemda sesuai dengan kebutuhan. Untuk pembiayaannya sendiri bersumber dari anggaran unit kerja dan tidak dari dana bantuan pemerintah. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu aspek pengaduan ini kami sampaikan ya. Jadi dari aspek dan pengaduan, aspek yang dievaluasi ya, bagaimana ketepatan sasaran penerima bantuannya, lalu ketepatan nilai besaran bantuan, ya apakah sudah sesuai dengan nilai kontrak atau nanti ada sisa dana nanti bisa dilakukan intervensi masing-masing sesuai dengan bagaimana ketepatan nilainya ya. Lalu ketepatan penggunaan bantuan, selanjutnya ketepatan pelaksanaan pemenuhan peralatan dan permasalahan lainnya. Ya, silakan nanti kalaupun ada masalah ataupun yang kurang apa ya kendala-kendalanya dapat disampaikan ya melalui pengaduan ini yang sudah kita share juga dalam juknis. Jadi
mohon kiranya Bapak Ibu sekalian ya, apabila ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Direktorat SMK, ya mohon berhati-hati. Ya kami Direktur SMK tidak pernah ya apa menjanjikan apapun ya kepada sekolah ya atas nama Direktur SMK dapat menjadi penerima ataupun bantuan ini ya. Jadi dipastikan lagi bahwa itu semua adalah nanti jatuhnya ya kategori penipuan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kami sampaikan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pertanggungjawaban dan pengembalian dana Bapak Ibu. Untuk laporan pertanggungjawaban ya ini menjadi hal wajib ya, hal wajib bagaimana setelah Bapak Ibu menerima dana bantuan, ya wajib melaporkan pertanggungjawabannya. Ya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima, yaitu sekolah. Lalu, penggunaan dana sesuai dengan RAB atau RPD yang telah disetujui pemberi bantuan. Ya, jadi dari BIMTEK pelaksanaan ya harusnya itu sesuai ya, selaras dengan perencanaan dari awal. Ya, kecuali ada beberapa hal yang mungkin berubah, itu perlu dikonfirmasi kepada fasilitator ya nantinya seperti itu. Lalu berita acara serah terima ya. Jadi memuat penyelesaian pekerjaan, jumlah dana dan penyataan bukti pengeluaran yang nantinya disimpan. Tak lupa dokumentasi Bapak Ibu ya, bagaimana pertama dari peralatannya apa, ruang praktek ataupun ruang lab ataupun eh, perpustakaan ya ruangnya di foto dahulu ya dalam kondisi alat belum datang ya, lalu nanti alatnya datang masih berupa dibungkus atau packing ya, didokumentasi juga. Lalu bungkus atau packingnya dibuka, didokumentasi, sampai nanti alat itu dioperasikan, didokumentasi Bapak Ibu. Ya, jadi prosesnya dari awal belum ada sampai dengan alat digunakan, ya, terdokumentasi dengan baik. Ya, jikalau nanti ada permintaan dokumentasi dengan laporan, ya Bapak Ibu nanti dapat membedakan ya antara untuk yang pelaporan dan untuk dokumentasi, ya dokumentasi yang mungkin nanti diliput sewaktu-waktu. Berikutnya adalah pengembalian dana ke kas negara. Ya ini eh, ini adalah apa beberapa hal yang nantinya sekolah akan mengembalikan ke dana ke kas negara. Ya, pertama penerima bantuan mengundurkan diri dari program bantuan. Ini jelas ya. Jadi eh, ternyata setelah perjanjian kerjasama ada pengunduran diri, ya itu nanti dikembalikan ya ke kas negara jikalau dana rekeningnya sudah masuk ke sekolah. Lalu penggunaan dana tidak sesuai RAB, RPD tanpa persetujuan pemberi tugas atau PPK. Ya ini pastikan kembali bahwa RAB itu melekat ya, melekat dari bimbingan teknis sampai dengan selesai. Ya, kecuali tadi ada perubahan ya dikomunikasikan supaya dapat persetujuan. Ya, jika tidak sesuai ya risiko nanti antara RAB dengan yang dibelanjakan risiko ya bisa berimbas kepada pengembalian dana senilai yang dibelanjakan tersebut. Lalu terdapat sisa dana bantuan yang terima. Ya, jika ada pembelian atau pengadaan peralatan yang sisanya mungkin tidak banyak ya, berapa rupiah, misalkan 1.000 atau 2.000 ya, ya nah, tetap tetap dikembalikan ke kas negara. Lalu tidak melaksanakan program bantuan jelas ya. Berikutnya adalah kegiatan dalam RAB atau RPD yang tidak dilaksanakan. Ya, ini juga terkait dengan RAB. Dan terakhir adalah temuan pengembalian dana bantuan. Ya, jikalau nanti ada
pemeriksaan ya melalui audit ya, baik inspektorat ataupun BPK ataupun auditor yang lain, adanya temuan ya risiko nanti harus dikembalikan ke kas negara. Ya, baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pertanyaan. Sebentar, Pak. Dari Ibu Sri Rahayu, SMK Migas Bumi Melayu Riau. Mohon maaf, Bapak, jadwal pendaftarannya mulai dan sampai tanggal berapa ya, Pak? Mohon info, mohon jawabannya dari Pak Sandi. Ya, baik dari SMK apa tadi ya? SMK Migas Melayu. Migas Melayu ya. Baik Bu, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk pendaftaran pengadaan sarana dan peralatan pembelajaran SMK, rencana besok besok hari Rabu Bapak Ibu ya, tanggal 20 rencana kami buka. Rencana kami buka lalu untuk penutupannya sekitar seminggu Bapak Ibu ya, dari tanggal besok 20 Mei. Seperti itu. Ya, jadi dipastikan lagi Bapak Ibu menyiapkan persyaratannya untuk mendaftar melalui aplikasi Takola. Ya, seperti itu Mbak Elva ya. Nanti kami sampaikan juga melalui flyer-flyer ya, ataupun selebaran ke medsos ataupun grup-grup dinas. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Pak Sandi. Ya, Ibu dari mana nih tadi? Bu. Ya, intinya nanti informasi akan kita sampaikan ya Bapak di media sosial gitu ya Pak Sandi ya untuk pembukaan dan penutupannya. Baik, ini ada lagi pertanyaan sebentar. Eh ini ya. Dari Ibu Yayi, SMK Cokro Aminoto 1 Banjarnegara. Izin Pak, kalau sekolah kami sedang mengajukan revitalisasi, apakah boleh mendaftar bantuan? Karena kami juga SMK swasta. Ya, mohon informasi dan jawabannya Pak Sandi. Ya, baik dari Ibu Yayi SMK Cokro Aminoto 1 Banjarnegara. Ya, terkait dengan Bapak Ibu yang telah mengajukan bantuan pemerintah lainnya ya, baik revitalisasi ataupun dengan bantuan yang lain, ya sementara ini kami membuka peluang dulu Bapak Ibu ya. Jadi kami masih menunggu arahan pimpinan kebijakan seperti apa. Apakah untuk yang rehabilitasi tidak diperkenankan atau tidak. Tapi untuk pengajuan kami buka seluas-luasnya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, sudah terjawab mungkin ya Bu Yayi. Jadi silahkan untuk Direktorat SMK membuka peluang seluas-luasnya ya Bapak untuk sekarang bagi Bapak dan Ibu untuk mengajukan bantuan tersebut. Silakan saja mengajukan di aplikasi Takola, namun perlu yang diingatkan kembali, tidak ada ini ya Pak, PR atau bantuan yang Betul. belum selesai laporannya. Jadi Bapak Ibu silakan mengajukan bantuan, tapi perlu diingat yang sudah disampaikan oleh Pak Sandi, tidak ada tunggakan untuk laporan. Sekali lagi tidak ada tunggakan laporan, jadi Bapak Ibu silakan untuk mengajukan. Ya, mungkin kita 5 pertanyaan ya Pak, ini baru 2, ada satu pertanyaan ketiga. Ini dari Pak Diki dari SMK YPM 3 Taman. Apakah redesign RPS termasuk dalam bantuan ini? Mohon infonya, Pak. Jadi pertanyaannya, apakah redesign RPS termasuk dalam bantuan ini? Ya, mohon jawabannya Pak Sandi. Ya, untuk Pak Diki SMK YPM 3 Taman, ya ini berlaku untuk Bapak Ibu sekalian juga. Untuk bantuan ini hanya berupa pengadaan peralatan sarana pembelajaran ya Bapak Ibu, sarana dan peralatan pembelajaran. Ya, hanya pengadaan sarana dan peralatan pembelajaran saja.
Ya, itu sudah termasuk misalkan nanti ada pelatihan ataupun nanti ada ongkos kirim dan segala macam. Jadi desain ruang prakteknya atau penyiapan ruang-ruang untuk alat datang kita serahkan kepada sekolah. Ya, sekolah yang akan menyiapkan apakah itu dari sisi infrastruktur, ya, jaringan, konstruksi, perpipaan dan lain-lain itu kami serahkan kepada sekolah untuk menyiapkan. Jadi alat ataupun sarana yang datang sudah siap. Seperti itu Bapak ya. Jadi ruang lingkupnya hanya pengadaan sarana dan peralatan pembelajaran saja, tidak termasuk penyiapan infrastruktur ataupun utilitas penunjang untuk peralatan tersebut di ruang praktek atau ruang laboratorium atau ruang perpustakaan. Ya, seperti itu, Bapak ya. Ya, terima kasih Pak Sandi. Ini dari Pak Indra Sakti SMKN 3 Sarolangun. Sebenarnya sepertinya sudah terjawab tadi oleh Pak Sandi. Bagi sekolah kami yang belum punya gedung khusus RPS, apakah bisa mendapatkan bantuan peralatan 2026? Sebenarnya tadi sudah disampaikan ya, Ya, sudah dijawab ya Pak, bahwa dari Direktorat SMK, mohon koreksi nanti jika saya salah, untuk bantuan ini adalah bantuan peralatan. Jadi keseluruhan baik itu listrik, kemudian gedung atau sarana lainnya di luar peralatan itu sekolah yang bertanggung jawab, betul ya Pak? betul sekali, Mbak Elva. Ya, sudah Ya, sudah. disiapkan oleh sekolah. Oke, siap Bapak. eh Sebentar kita cari lagi. Ini dari Pak Agung, SMKN 1 Giri Tontro. Bantuan TSB bisa untuk beberapa jurusan di sekolah. Oh, bantuan tersebut mungkin ya. Bantuan tersebut bisa untuk beberapa jurusan di sekolah atau hanya untuk satu jurusan saja ya, Pak? Mohon jawabannya, Pak Sandi. Ya, baik Bapak dari Bapak Agung ya dari SMK 1 Giri Trom nih kalau tidak salah. Ya, dalam juknis ini tidak diatur Bapak untuk berapa konsentrasi kalian. Ya, namun sebaiknya ini kami sarankan sekolah tetap punya prioritas ya, prioritas konsentrasi kalian mana yang akan dikembangkan ataupun alat yang memang dibutuhkan pada konsentrasi kalian tersebut. Ya, jadi kami berharap ya sekolah dapat apa menyampaikan prioritasnya ya satu konsentrasi kalian ya supaya bisa fokus untuk pemenuhan apa tidak pemenuhan ya tadi yang disampaikan ya dapat membantu untuk meningkatkan mutu pembelajaran terkait dengan apa yang diajukan di sekolah seperti itu Mbak Elva ya. Ya, sudah terjawab mungkin ya Pak yang tadi bertanya. Dua pertanyaan lagi berarti ya Pak Sandi. Dari sebentar. Dari Pak Alfred Berlin Kedoh dari SMK Negeri 3 Maumere. Salah satu syarat adalah mengikuti LKS tahun 2026, sedangkan bidang lomba tidak dilombakan pada tingkat provinsi. Mohon penjelasannya, Pak. Mohon penjelasannya, Pak Sandi. Ya, terkait dengan prioritas tadi itu tidak menjadi syarat wajib Bapak Ibu ya. Jadi prioritas ya bagi sekolah yang apa mengikuti lomba keterampilan siswa ya LKS baik nasional ataupun internasional ya itu menjadi prioritas tapi tidak menjadi syarat wajib sekolah yang tidak ikut tidak bisa mendaftar seperti itu. Jadi itu ada poin tersendiri seperti itu ya. Jadi silakan bagi sekolah yang lain yang tidak ikut ya eh, dengan persyaratan yang memenuhi dapat mengajukan bantuan ini seperti itu. Ya, Pak Alfred yang sudah terjawab. Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Sebentar, kita cari yang representatif untuk untuk ditanyakan ke Bapak, karena hampir semuanya pertanyaannya kurang lebih sama.
Izin Pak, ini ada pertanyaan dari Endang Suhaimi, SMK Rodlatul Islam, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Apakah ada ketentuan jumlah siswa untuk mendapatkan bantuan? Ya, untuk persyaratan siswa tidak diatur Pak di dalam Juknis ya. Di dalam Juknis minimal tadi akreditasinya C ya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu sekolah yang siswanya di bawah 100 atau mungkin di bawah 200, silahkan kami buka apa selebar-lebarnya ya, silahkan mengajukan ke dalam takola. Jadi tidak diatur ya dalam Juknis seperti itu. Oke, tidak ada persyaratan berarti ya Pak untuk jumlah siswa. Betul Ini mungkin ya. satu lagi Pak, satu lagi. Saya Kepala SMK Nurul Huda Bu Madang Oku Timur, Sumatera Selatan. Untuk usulan sekolah swasta, apakah harus ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau boleh hanya dari pimpinan yayasan saja? Mohon informasinya Pak Sandi. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan pengusulan bantuan ini sesuai dengan Juknis ya, tetap kami mintakan ada apa eh, pengesahan ataupun rekomendasi ataupun mengetahui ya dari Dinas Pendidikan Provinsi ataupun Kabupaten Kota untuk Papua dan pemekarannya ataupun Kepala Cabang Dinas kami persilahkan ya. Karena dalam Juknis berbunyi demikian Bapak Ibu, menjadi persyaratan seperti itu. Ya, berarti bisa ke Kacapdin wilayah ya Pak, kalau Ya, ada cabang dinasnya ya di wilayah provinsinya. Ya Pak, mungkin dua pertanyaan lagi sebelum kita tutup mungkin ya Pak, berkenan ya Pak. ya silakan Mbak Elva. Siap, ini ada dari Pak, siapa ini? Bentar. Dari Pak Aceng, SMKN Karangjaya. Apakah ada batas minimal dan maksimal besaran harga alat untuk bantuannya, Pak Sandi? Mohon jawabannya, Pak. Mohon infonya. Ya, jadi nanti untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan nilai besarannya, ini nanti disesuaikan dengan tentu saja kebutuhan sekolah masing-masing. Ya, di mana sekolah yang siswanya mungkin di bawah 100, tentu saja nanti berbeda dengan SMK yang di atas 500 atau 1000 ya. Seperti itu. Jadi ada rentang apakah itu nanti apa eh, ber- rentang berapa ratus juta sampai dengan berapa miliar ya. Itu nanti ditentukan pada waktu Bapak Ibu menyampaikan eh, pengajuan di Takola sampai dengan nanti pada waktu proses bimbingan teknis. Jadi ada rentang Bapak Ibu ya. Setiap sekolah bisa berbeda seperti itu. Ya, satu lagi, Pak. Ini izin. Satu lagi dari, bentar. Pak Heri dari SMKN 2 Pagar Alam. Peralatan yang diajukan apakah bisa untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka atau seni musik dan tari, Pak? Mohon infonya. Ini pertanyaan Baik, eh, untuk Bapak Ibu sekalian, eh, untuk rincian penggunaan bantuan ini ya pertama dari untuk eh, peralatan praktek ya tentu saja sesuai dengan konsentrasi keahlian bisa digunakan untuk laboratorium apakah itu IPAS ya ataupun komputer lalu perpustakaan ya jadi di luar kategori itu tidak diperkenankan seperti itu Bapak Ibu ya jadi tadi seperti ekstrakurikuler apa pramuka ya itu tidak diperkenankan seperti itu. ya. Baik, sudah terjawab ya Bapak Ibu semua.
pertanyaan-pertanyaan juga sudah disampaikan dan pertanyaannya kurang lebih Bapak Ibu di kolom chat hampir sama semua dan menjadi representatif apa yang sudah saya tanyakan ke Pak Sandi. Jadi mungkin kita sudahi kali ya Pak untuk sesi tanya jawabnya dan izin juga mungkin berkenan sudah selesai ya Pak untuk sesi sosialisasinya. Nanti informasi mungkin akan kita sampaikan di media sosial milik Direktorat SMK. Ya, Ya, baik, terima kasih Pak Sandi atas pemaparan yang luar biasa dan sesi tanya jawab juga. Berkenan Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan luar biasa dari Bapak Ibu semua yang disampaikan di kolom chat. Ya, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, diskusi yang luar biasa tadi sekaligus menjadi penutup. Izin ya Pak Sandi, kita sudahi dari seluruh rangkaian acara sosialisasi program bantuan pemerintah sarana dan prasarana pembelajaran SMK tahun 2026 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada antusiasme, partisipasi aktif, serta perhatian dari Bapak Ibu sekalian dari awal hingga akhir acara. Semoga seluruh informasi dan apa yang sudah disampaikan tadi, paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Sandi, menjadi bekal berharga dalam mengoptimalkan bantuan yang akan nanti Bapak Ibu terima dan Bapak Ibu ajukan melalui aplikasi Takola. Ya, harapan kita bersama fasilitas yang didapat semakin baik dan berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi para murid kita, agar mereka semakin siap bersaing dan terserap optimal di dunia kerja. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, sarana dan peralatan yang akan hadir di sekolah nanti bukanlah sekedar benda mati di ruang kelas dan juga di ruang praktik. Ia adalah jembatan yang akan mengantarkan murid-murid kita menuju penguasaan kompetensi yang sesungguhnya. Jadi, mari kita kawal program ini dengan penuh amanah, karena di balik setiap alat dan mesin yang menyala di bengkel sekolah dan ruang praktik, ada asa dan masa depan murid-murid kita yang bersinar terang menuju dunia kerja. Saya Elva Lestari memohon maaf apabila terdapat tutur kata atau hal yang kurang berkenan selama memandu acara. Selamat bertugas kembali untuk Bapak Ibu sekalian. Sukses selalu untuk Bapak dan Ibu. Terakhir, saya ingin menyampaikan pantun, pergi ke pasar membeli kurma, singgah sebentar di rumah kerabat. Bantuan peralatan, sarana, mari kelola bersama, cetak murid SMK yang tangguh dan hebat. SMK bisa, SMK hebat, SMK bermutu untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.